Hello everyone, di sini bersama saya Vio Trianti dan kedua teman saya di sini ada Rizky P. Jivatoni dan Dava Pangreksa. Say hi dulu guys. Oke, jadi di sini kita ada ingin melakukan video pemaparan. Di sini kita sudah mencapai final update dari project Context kami terkait dengan perbandingan respon publik terhadap program MBG di kedua platform yaitu X dan YouTube. Di tahap ini kami sudah fokus ke hasil dan analisis serta perbandingan platformnya. Kemudian di sini kita sudah menerapkan LDA dan Indober juga. Kemudian yang kami lihat di sini adalah topik pembahasan dan sentimen publik serta platform mana sih yang lebih kritis atau lebih sarkastik. Nah, ini kita langsung saja ke code-nya, ke update data source karena di minggu sebelumnya setelah kita konsultasi itu ada update dataset yang jadi sebelum kita tuh ingin 2000 namun sekarang sesuai ke platformnya aja di sini ada untuk YouTube dia ada 3.400-an dan X ada 5.200-an. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan metodologi overview. Di sini sudah terpampang jelas proses-prosesnya dari awal hingga akhir. Kemudian di sini kita ada inisialisasi EDA dulu. Di sini sudah terlihat ada word distribution counts-nya untuk yang X dan untuk yang YouTube yang nanti akan dibahas oleh teman saya. Dilanjut dengan stop word list construction, kemudian preprocessing-nya, dan dilanjut dengan EDA after preprocessing. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava, silahkan. Oke, terima kasih Bio. Jadi di sini kami melakukan EDA untuk melihat distribusi dari kata-katanya yang paling sering muncul dan juga memastikan bahwasanya prosesnya sudah terjalankan dengan benar. Oke, next Bio. Nah, di sini bisa kita lihat untuk workload-nya di platform X ini kata yang paling sering muncul mulai dari keracunan, sekolah dan juga programnya. Sementara yang di YouTube ini bisa dilihat yang paling sering muncul adalah sekolah, dapat dan juga programnya juga. Oke, next. Nah, selanjutnya kita handling anti token data karena setelah di tokenisasi itu ada beberapa kata atau beberapa data itu yang kosong tokennya. Maka di sini agar nanti tidak merusak dari input ke modelingnya, maka kami drop anti token data tersebut. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan fitur engineering untuk LDA-nya menggunakan back of words atau bawaan dari LDA-nya. Sementara untuk yang Indobird menggunakan token embeddings yang mana sudah include di dalam modelnya. Okay, next. Next. Nah, selanjutnya kita lakukan topik modeling menggunakan LDA untuk melihat persebaran topik dari kedua platform. Next. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil dari LDA-nya. Untuk yang data dari X atau Niter ini ada 10 topik yang ditemukan dengan topik terbanyaknya ada di bagian student access dan reception. Kemudian untuk dari yang YouTube sendiri ini ada 3 topik dan topik terbanyaknya ada di food safety and corruption issue. Yang mana ini sebelumnya kami lakukan workload dan juga visualisasi lebih lanjut sebelum menerapkan label-labelnya atau topik-topiknya. Ininya, jadi kami lakukan analisis terlebih dahulu, baru kami lakukan penamaan pada tiap topik yang sudah dihasilkan dari LDA-nya. Okay, next. Nah, selanjutnya kita lakukan juga sentimen analisis dengan Indobert yang mana ini nanti menghasilkan positif, netral, atau negatif sentimen dari tiap datanya. Okay, next. Ya, sebelumnya di Indobert tadi menggunakan fine tuned yang mana modelnya sudah ditrain oleh pihak luar dan kami menggunakannya di data kami. Kemudian ini bisa dilihat hasil dari Indobert-nya, komparatifnya ini dari kedua platform dapat dilihat kalau misalnya yang negatif itu paling banyak di kedua platform, kemudian disusul dengan netral dan juga positifnya lebih sedikit, paling sedikit. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi we move to text ya. Di sini untuk 3 poin utama kita itu nge-highlight. Jadi hasilnya di X itu adalah high volume of negative sentiment, strong reaction to incident and news, sama sarkas sama critical language. Jadi di X ini itu temuan kami itu sebenarnya justru condong lebih banyak untuk negatifnya. Apalagi bahasa yang digunakan itu cukup kuat, cukup sarkas dan kritis juga dalam menanggapi isu-isunya. Oke, next. Nah, ini untuk visualisasinya, untuk hasil topik sentimen dari dataset X.
Nah, di sini total itu ada 10 topik, yang mana ini kebanyakan itu didominasi oleh warna merah. Warna merah itu untuk negatifnya. Kayak dari topik pertama sampai terakhir, dari GOF oversight sama interstrukturnya, sampai yang terakhir dari access dan perception-nya. Di sini hampir semuanya itu didominasi oleh sentimen negatif, yang mana mengartikan bahwa di X ini banyak komentar-komentar, banyak postingan-postingan itu yang merujuk ke MBG itu bersifat negatif. Itu. Boleh di next? Nah, sekarang beralih ke YouTube, yang mana di sini kita juga nge-highlight 3 poin utama. Untuk konklusinya, kami di YouTube ini sebenarnya cukup banyak netralnya juga, tapi juga positifnya itu ada juga, mungkin bisa dibilang lebih tinggi sedikit dari X. Cuma tetap saja di sini semuanya itu balik lagi didominasi oleh yang negatif. Jadi di diskusi kami untuk videonya itu kan tadi totalnya ada 5 video, yang mana mereka itu komentarnya cenderung mengikuti alur dari video tersebut. Yang mana alurnya itu tergantung videonya, ada yang mungkin membahas programnya, ada yang membahas insiden di MBG kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah untuk visualisasi hasil topiknya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk topik YouTube itu hanya mendapatkan 3, dari Student Access sampai program fundingnya. Nah, di sini terlihat juga didominasi untuk warna merahnya lagi, negatifnya. Bahkan ada yang 41% dan paling besar itu didominasi 60%. Di sini mengindikasi bahwa di YouTube itu juga komentarnya di setiap videonya itu, mungkin untuk satu program MBG ini juga bersifat banyak negatifnya. Mungkin bisa di next. Nah, di sini adalah riset analisis kami yang kita bandingkan hasilnya dari yang X tadi sama YouTube. Itu hasilnya kalau kita compare itu gimana sih? Jadi dari temuan kami, ini masuk ke analisis perbandingan ya. Perbedaannya itu untuk X itu bersifat mungkin lebih real time, dan untuk reaction-nya itu reaction driven kayak ini. X is real time and reaction driven. Yang mana untuk batas karakternya itu mendorong respon yang cepat, pendek, dan sangat emosional. Sebaliknya untuk YouTube mungkin tergantung, karena orang-orang juga bisa menonton videonya itu jauh-jauh setelah video tersebut tayang kan ya. Terus juga mungkin bersifat konseptual dan berbasis diskusi, terutama di bagian YouTube. Yang mana nggak ada batas karakter kan. Di situ untuk yang X juga nggak ada batas karakternya. Di situ mereka mau membuat postingan itu banyak apa terkait MBG itu. Mungkin bisa di next. Nah, di slide ini untuk policy evaluation insight, kita kan berarti fokus kita adalah analisis gimana sih evaluasi untuk program ini dari hasil yang kita temukan tadi. Sedangkan hasil kita itu kan tadi banyak negatifnya. Jadi mungkin evaluasi spesifik kita, karena mungkin di platform X sama YouTube sama-sama mempunyai sentimen yang banyak negatif bahkan di tiap topiknya ke satu program MBG ini. Jadi mungkin kami menarik kesimpulan bahwa evaluasinya itu ya terkait program ini mungkin perlu banget dievaluasi dari pemerintah, terutama adanya isu-isu kayak keracunan, keamanan pangannya tersebut itu nggak ada. Terus mungkin dibutuhkan juga transparansi untuk dananya, agar mungkin tidak ada perbincangan yang tadi, karena ada topik juga yang membahas untuk anggarannya itu yang kayak gimana, terus dari pemerintahnya itu kayak gimana segala macam. Dan mungkin evaluasi dari kami juga perlunya kanal edukasi, yang mana diperlukan mungkin pemerintah mengedukasi publik terkait program MBG ini agar lebih paham lebih lanjut. Terus terakhir ada indikator juga ya, indikator dini itu misal kayak di X itu kan benar-benar tadi negatifnya lumayan banyak juga, cukup banyak. Jadi mungkin pemerintah bisa segera mengantisipasi ini. Gimana caranya biar kasus ini atau topik ini tuh tidak akan melonjak, yang mana nanti bisa saja mengakibatkan komentar ke pemerintah itu jauh lebih negatif lagi, ya, gitu. Mungkin bisa di next. Oke, untuk project progress dan kontribusinya di sini untuk setiap anggota semuanya itu memiliki kontribusi yang sama, dan untuk progresnya semua sudah komplit dari data collection sampai akhir, sampai modelingnya, dapatkan result, kita analisis, dan paling akhir kita visualisasi untuk analisis lebih lanjut juga. Bisa di next. Nah, terakhir ada kesimpulannya, konklusinya. Sebagai akhir video ini, pertama untuk analisis wacananya ini traditional evaluation ya, di mana mungkin nggak efektif ketika cukup lambat juga. Nah, kedua, perbandingan platform ini itu membuka mata kita. Jadi gimana sih publik itu melihat program MBG ini, tahu program MBG ini ternyata itu banyak negatifnya atau positifnya kayak gitu. Jadi hasil dari yang kami temukan banyak negatifnya kayak tadi. Terus dan terakhir untuk kombinasi metodenya yang LDA sama Edubert, di sini ternyata terbukti cukup efektif ya. Sangat ampuh tadi untuk menganalisis sebuah program MBG ini, yang mana dibicarakannya itu memang cukup signifikan, cukup banyak juga, dan kita juga jadi tahu gimana sih reaksinya masyarakat, gimana sih emosinya masyarakat kita, publik ini terhadap program MBG ini. Gitu. Oke, terima kasih PG dan Dava. That's all from us. Thank you very much.